Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi azmain, amma ba'du. Pertama-tama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang mana kita semua bisa atau masih bisa melaksanakan pembelajaran seperti biasanya, walaupun dalam sistem online atau bisa disebut sistem daring. Semoga kalian semua yang ada di rumah, yang ada di pesantren, bisa menjaga diri kalian dengan baik dan semoga sehat selalu. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan 4 orang, Iqbal Maulana, Yundasari, Ita Duratul Faridah, dan Rida Nurfitriani, semoga bisa memaparkan suatu masalah perkembangan Islam di berbagai dunia dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal Maulana dari kelompok 10 akan memaparkan perkembangan Islam di benua Turki. Baik, untuk mempersingkat waktu, dapat disimpulkan atau diuraikan bahwa Turki masa sekarang yang dikenal dengan Republik Turki atau Republic of Turkey adalah sebuah negara sekuler yang berawal dari warisan. Kerajaan ini sejak dalam bentuk kerajaan atau dinasti telah mengalami babakan perkembangan sejarah dalam 5 periode. Periode pertama tahun 1299 sampai dengan 1402 dimulai dari berdirinya kerajaan. Periode kedua dari tahun 1402 sampai dengan 1566 ditandai dengan restorasi kerajaan. Periode ketiga tahun 1566 sampai dengan 1699 ditandai dengan kemampuan Utsmani untuk mempertahankan wilayahnya. Periode keempat tahun 1699 sampai dengan 1838 ditandai dengan berangsur-angsurnya surutnya kerajaan, kemudian mengalami lagi kemajuan. Dan periode yang kelima dari tahun 1839 sampai dengan 1922 ditandai dengan kebangkrutan Kurtular. Pada periode yang terakhir ini disebut sebagai periode era kontemporer, di mana Turki menjadi negara republik dan tidak lagi sistem pemerintahan yang mendasar pada kerajaan, dinasti, atau kekhalifahan sebagaimana yang telah berangsur atau berlangsur pada abad-abad lamanya. Dalam sejarah perkembangan Islam di Turki masa lalu, ketika itu Turki sebagai wilayah kerajaan Islam. Islam sendiri mengalami perkembangan yang sejalan dengan perkembangannya sendiri. Dan kemudian kemajuan yang dicapai Turki ketika itu antara lain perkembangan wilayah Islam, sosial politik, administrasi pemerintahan, militer, dan umat Islam juga mencapai perkembangan di bidang ekonomi. Kerajaan diproklamirkan oleh Mustafa Kemal pada 29 Oktober 1923. Turki memasuki masa reformasi atau masa peralihan dari kekhalifahan ke republik. Kemudian pada dekade 1920
Dan 1930 Islam semakin mengalami perkembangan yang signifikan di Turki. Komposisi penduduk dan batas-batas Republik Turki berubah secara dramatis, secara menurun. Dan sensus tahun 1927, jumlah penduduk non-muslim berkurang dari 20% menjadi 2,6% dan terus berkurang setelah itu. Sebaliknya, populasi umat Islam terus berkembang dan sensus terakhir pada tahun 2000 umat Islam mencapai angka 98%, sangat pesat. Sekian pemaparan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ita Dulatul Faridah. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari De Iqbal tentang kekuasaan negara Islam periode modern. Yang kedua yaitu Mesir. Dalam catatan sejarah, Mesir pernah diduduki oleh beberapa kerajaan, yaitu dimulai dari kerajaan Fir'aun, Yunani, Romawi, Khulafaur Rasyidin, Umayyah, Abbasiyah, Mamlukiyah, dan Utsmaniyah. Penduduk negara atau kerajaan tersebut telah menyebabkan Mesir jatuh dalam situasi yang tidak menguntungkan. Bahkan seluruh organisasi pemerintahan di Mesir diarahkan dengan tujuan memeras keuntungan bangsa terjajah untuk kepentingan penguasanya. Di satu sisi, banyaknya negara yang menjajah Mesir membawa nilai-nilai positif, tetapi di pihak lain mau tidak mau di situ telah terjadi asimilasi budaya dan politik. Lebih dahsyatnya lagi, asimilasi itu terjadi dalam aspek perundang-undangannya. Dan yang ketiga, Asia Barat. Hampir semua negara di Asia Barat berpendudukan agama Islam. Di wilayah ini, Islam lahir pada abad ke-7 Masehi. Dan di sini pula dakwah Islam menyebar luas. Berikut ini adalah beberapa negara yang masuk dalam wilayah Asia Barat. Yang pertama, Saudi Arabia, yang letaknya di sebelah barat daya benua Asia. Luasnya kira-kira mencapai 2.250.000 km. Yang kedua, Republik Arab Yaman, ibu kota Sanaa, yang terletak di sudut barat semenanjung Arab yang luasnya kira-kira 17.500.000 jiwa. Yang ketiga, Irak, ibu kota Baghdad, terletak di sebelah barat daya benua Asia, yang luasnya juga kira-kira kurang lebih mencapai 438.370 km dan jumlah penduduknya mencapai 23 juta jiwa. Dan yang keempat adalah Kerajaan Yordania Al-Hamsiyah, ibu kota Amman, yang terletak di bagian barat benua Asia antara Irak dan Palestina. Luas wilayahnya mencapai 97.740 km dan jumlah penduduknya mencapai 4.600 jiwa. Yang kelima, Afghanistan, yang terletak di Timur Tengah. Wilayah Afghanistan dibatasi oleh utara Turkmen, di sebelah barat dibatasi oleh Iran, di sebelah timur dan selatan dibatasi oleh Pakistan bagian barat. Barat dibatasi oleh Iran, di sebelah timur dan selatan dibatasi oleh Pakistan bagian barat. Selanjutnya yang nomor keempat akan dilanjutkan oleh teman saya Teh Yunda. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunda Sari dari kelompok 10 akan coba menjelaskan tentang kekuasaan Islam periode modern di Iran dan di anak benua India. Yang pertama, di Iran, 33 tahun yang lalu terdapat sebuah revolusi berbasis agama yang meletus di kawasan Timur Tengah, yang mana pakar sosial terperangah dan merasa tidak percaya bahwa adanya seorang ulama yang sudah tua dapat menggulingkan sebuah rezim yang didukung oleh Barat, yang mana rezim ini
telah hidup beribu-ribu tahun dan tidak ada satupun revolusi yang dapat mengalahkannya. Dan pada akhirnya revolusi ini dikalahkan oleh revolusi berbasis agama. Di sini semua pakar sosial tidak percaya kecuali Foucault. Ia mengatakan bahwa dengan adanya pengetahuan modern dapat menciptakan sebuah kebaikan dan dapat disalurkan melalui produksi ilmiah dan juga melalui intuisi-intuisi seperti universitas, seperti angkatan bersenjata dan juga media. Yang mana pada faktanya di level disiplin ilmu ekonomi politik menerapkan 3 pendekatan. Yang pertama merkantilisme, liberalisme, dan sosialisme, yang mana pada kasus Iran ini ataupun pada kasus negara lain, ketiga pendekatan ini tidak mampu menjelaskan basis ekonomi politik Republik Islam. Nah, yang kedua adalah anak benua India. Republik Islam Afghanistan adalah sebuah negara yang berada di Asia Tengah, berbatasan dengan Iran di sebelah barat dan dengan Pakistan di bagian timur. Negara ini berada dekat dengan plato Iran. Afghanistan juga berbatasan dengan Kashmir yang merupakan daerah yang diperebutkan oleh India dan Pakistan. Pada kurun waktu antara tergulingnya rezim Taliban pada tahun 2001 dan Loya Jirga atau Sidang Majelis Musyawarah Tradisional tahun 2004, dunia barat menyebut Afghanistan sebagai negara Islam transisi Afghanistan. Nah, Afghanistan merupakan sebuah negara yang paling miskin di dunia, yang mana bergantung pada pertanian, peternakan, dan ekonominya semakin hari semakin melemah karena kerusakan politik, militer, dan perubahan dari kemarau yang sangat keras. Dengan kesulitan bangsa antara tahun 1998 sampai 2001. Nah, kondisi ini diperburuk oleh operasi militer dan ketidakpastian politik yang mana menyusun perang yang dipimpin oleh Amerika Serikat yang menjatuhkan Taliban tahun 2001 dan pembentukan AIA atau Otoritas Interim Afghanistan dan persetujuan Bonn Desember pada tahun 2001. Sekian dari Iran dan anak benua India. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Fitriani. Di sini saya akan membahas mengenai negara Islam periode modern di negara Eropa dan Amerika. Jatuh bangunnya Islam terlihat semenjak diporak-porandakan Baghdad pada abad ke-12, disusul dengan Turki, Safawi, India abad ke-17. Menurut catatan sejarah, sejak menjelang abad ke-18, Barat sudah mulai memasuki ujung garis wilayah Islam di Eropa Timur dan di Kepulauan Hindia. Selama abad ke-18 memasuki abad ke-19, satu demi satu wilayah Islam mulai dimasuki, dan kemudian satu demi satu juga negeri Islam dikuasai dan diduduki oleh mereka, seperti Inggris menguasai Mesir dan India, Rusia menguasai wilayah Kaukus dan Asia Tengah, Perancis dan Italia menaklukkan Afrika Utara, Jerman menguasai Turki, dan masih banyak negara Eropa yang lainnya seperti Belanda yang menguasai Indonesia dan Italia yang menguasai Tripoli. Dengan berakhirnya 3 kerajaan Islam tersebut dan tampilnya kekuatan Barat yang menguasai ekonomi dan politik dunia Islam, maka adanya imigran, maka yang ada hanyalah sisa-sisa umat Islam yang berjumlah minoritas, atau adanya imigran dari negara-negara Islam yang kalah perang baik di negara Eropa Timur ataupun Barat. Nah, adapun negara-negara yang termasuk Eropa Barat yaitu Prancis, Belanda, Belgia, Luxembourg, Monaco, Jerman, Inggris dan lainnya. Kemudian
banyak di negara-negara Eropa itu banyak organisasi-organisasi ataupun aliran-aliran Islam. Di antaranya yaitu di Inggris misalnya terdapat Alawiyah yang menjadi organisasinya orang-orang Yaman. Sementara orang-orang Muslim yang berasal dari Asia Selatan banyak bergabung dengan aliran Naqsabandiyah dan Qadariyah. Kemudian ada tantangan khusus yang menjadi tantangan bagi orang-orang Islam di negara Eropa. Misalnya, tantangan itu ada yang datang dari luar dan ada yang datang dari dalam. Tantangan dari luar adalah kondisi negara sekuler yang di satu pihak memberi kesempatan kepada setiap pemeluk agama untuk bebas menjalankan agamanya. Namun di lain pihak, segala sesuatu yang dapat merugikan umat Islam pun dapat berlangsung dengan bebas, yaitu Amerika. Asal-usul Islam di Amerika. Masuknya Islam ke negara Amerika masih bersifat spekulatif karena tidak ada teori yang menegaskan kedatangan Islam masuk ke Amerika. Sebagian ahli sejarah berpendapat bahwa para pelaut Muslim adalah orang-orang pertama yang menyeberangi Samudra Atlantik dan tiba di pantai-pantai Amerika dan sebagian lain juga menyebutkan asal-usul Islam di Amerika itu adalah sejarah perdagangan budak di Amerika Serikat. Di antara budak-budak yang terhitung dan terkenal yaitu budak Muslim yang terpelajar, di antaranya adalah Ayub ibnu Sulaiman Diallo, pangeran bundu dari Afrika yang diculik dan dijual sebagai budak pada tahun 1730, dan setelah 3 tahun ia dimerdekakan sebagai rasa terima kasih atas kepandaian dan kejujuran serta rasa simpatinya terhadap orang-orang berkulit putih. Adapun orang Amerika yang pertama sebagai pemeluk Islam yaitu Reverend Norman, seorang misionaris gereja Methodisti di Turki yang memeluk Islam pada tahun 1970, dan kemudian Muhammad Alexander Russel Webb yang masuk Islam ketika ia bertugas sebagai konsul jenderal Amerika Serikat di Filipina pada tahun 1887. Perkembangan Islam di Amerika mengalami kendala historis yang sangat serius. Bangsa Amerika mengenal Islam pertama kali melalui orang-orang yang mereka pekerjakan sebagai budak. Para budak selalu mempertahankan tradisi keislamannya dan keimanannya yang tidak mau memakan daging babi dan percaya kepada Allah serta percaya kepada Nabi Muhammad dan juga bersikap jujur dan amanah. Kemudian di Amerika juga Islam berkembang sejalan dengan perkembangan kaum muslimin di kawasan tersebut, sebagaimana yang tampak dari jumlah sarana peribadatan dan pusat kegiatan keagamaan Islam di beberapa kota besar. Dengan adanya pusat studi Islam di negara Amerika, pemahaman bangsa Amerika, terutama dari kalangan intelektual terhadap Islam semakin baik dibanding dengan sebelumnya yang sangat negatif. Kebangkitan tersebut tidak terlepas dari seorang tokoh muslim yang bernama Noble Drew Ali. Dia menciptakan gerakan-gerakan baru, yaitu memakai simbol-simbol Islam seperti kitab suci Al-Quran, memakai peci, memakai nama-nama muslim, dan penolakan terhadap kepercayaan tertentu dari agama Kristen. Akan tetapi, pada dasarnya gerakan ini merupakan campuran dari nasionalisme hitam dan kebangkitan Kristen dengan campuran yang menggabungkan dari ajaran-ajaran Islam. Ajaran ini bukan ajaran Islam sejati, tetapi suatu penemuan yang penting bagi kesadaran Islam. Dapat diketahui bahwa pertumbuhan Islam di negara adik kuasa ini sangat unik ketika ia masuk pertama-tama sebagai suatu sistem kepercayaan individu, yaitu kepercayaan budak-budak hitam yang beragama Islam yang sangat teguh memegang agamanya. Di sini Islam ditampilkan masih sangat sederhana dan masih belum jelas bentuknya. Hal ini disebabkan pengetahuan para budak terhadap Islam tidak mendalam, ditambah lagi bahwa mereka hidup di bawah tekanan tuan-tuan yang memeras keringatnya tanpa memedulikan kebutuhan rohaninya. Sekian pemaparan dari kita, mudah-mudahan kalian bisa paham, mudah-mudahan
apa yang kita sampaikan bermanfaat bagi kalian semua. Mohon maaf ya ada kesalahan, ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.